Bab 038. Umur kamu akan semakin bertambah Faris. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Selama ini kakek selalu menahan diri untuk berbicara dengan kamu. Kakek memejamkan mata, dia tahan-tahan emosinya. Jangan sampai Faris mengeras lagi karena penekanannya. Ingatkan saja, keputusan sang cucu yang akhirnya menjadi seorang artis adalah sebagian dari sifat kerasnya yang suka menekan itu. Aku masih muda kek, ucap Faris beralasan. Waktu seumuran kamu, kakek sudah punya mama kamu yang usianya sudah 3 tahun Faris. Kan kakek sama aku berbeda. Sahutnya santai. Seolah lupa kepada siapa dia berkata. Kakek hanya bisa terdiam dan memejamkan mata. Itulah dia kalau berbicara dengan Faris, ada kata pasti ada jawabnya. Kalau mendengar dari teman-temannya, katanya anak zaman sekarang memang seperti itu. Tidak bisa lagi diajari pakai kekerasan. Yang ada orang tua nanti yang pusing sendiri. Lalu kapan kamu siapnya? Jangan sampai nanti kakek suruh Aldi yang memimpin perusahaan. Kek, tuh, kan. Kakek tersenyum sinis, giliran disuruh orang lain baru dia gelagapan. Jadi mau cucunya ini apa, sih sebenarnya? Lalu kakek mendesah pelan seolah-olah telah pasrah, ya, mau bagaimana lagi? Nungguin kamu kapan entahnya kamu mau Faris. Ucap kakek santai lalu menyibukkan diri membaca berkas-berkasnya. Ya, sudah nanti kakek akan hubungi Aldi untuk ke kantor. Sekarang kakek berangkat dulu. Menenteng tasnya lalu beranjak. Kakek kenapa sih, sukanya maksa. Faris mulai gelagapan dan itu mampu membuat kakek tersenyum sinis. Rupanya taktiknya berhasil juga. Lalu kakek menelisik, maksa bagaimana Faris? Masih berdiri di dekat tempat duduknya tadi. Ia maksa, sekolah, tempat kuliah, bekerja, menikah. Semuanya harus menuruti kakek. Tunggu Faris menyadari sesuatu, dia tadi menyebut kata yang janggal. Tapi apa? Soal perjodohan kamu masih menyesalinya Faris. Bukannya kakek lihat kamu seperti budak cinta saat bersama istrimu itu. Faris mengerjap salah tingkah, maksudnya waktu itu, aku kan dipaksa. Menunduk. Tapi sekarang cinta, kan? Lagi-lagi Faris bisa menunduk salah tingkah. Ia kemudian mengelus tengkuknya kaku. Kalau sudah cinta, kenapa masih dibahas soal perjodohan itu? Kamu mau nanti istri kamu mendengarnya dan salah paham. Lagi-lagi Faris tertunduk seolah merenung. Kakek memang benar sih, toh dia sekarang juga sudah memiliki rasa dengan Amira. Dia saja tidak mengerti kenapa bisa sampai seperti ini. Ia yang awalnya hanya ingin melindungi gadis itu oleh rasa tanggung jawab karena kakek menikahkan mereka. Namun, lama-kelamaan perasaannya malah berubah dan akhirnya berlabuh menjadi perasaan yang namanya cinta. Ah, Faris jadi tersipu mengingatnya. Tapi, kok kakek bisa tahu kalau dia dan Amira sudah? Kelihatan Faris, siapapun yang melihat tingkah kamu saat di meja makan tadi pasti tahu kalau kamu sedang dimabuk cinta. Faris menatap kakek tak percaya, kakek kok bisa tahu pikirannya. Kamu sibuk menyuapi istri kamu, sementara kakek dan mama, kamu abaikan tadi. Faris memiringkan kepalanya. Ini kakek masih dendam begitu. Atau cemburu. Apa ia cemburu karena cucunya lebih perhatian kepada sang istri? Faris pun akhirnya mencoba berucap, itu. Sudahlah kakek sekarang mau ke kantor. Kamu harus kerja juga kan? Kakek tidak mau menyebut pekerjaan sang cucu yang tidak ia sukai itu. Kek, Faris memanggil kakek cemas. Karena jujur saja perkataan kakek yang akan menyerahkan perusahaan kepada Aldi tadi membuatnya tiba-tiba kepikiran. Kakek akan kasih kamu waktu untuk berpikir, setidaknya sampai istri kamu lulus, kalau tidak. Menelisik sejenak wajah sang cucu yang semakin terlihat cemas, lalu kakek-kakek mengangkat sebelah bibirnya, kalau tidak kakek benar-benar akan memberikan perusahaan kepada Aldi. Sudah sana kamu keluar, kakek mau kunci ruangan ini. Nanti kamu acak-acak lagi isinya. Dan, benar saja sepanjang keluar dari ruangan itu kakek dapat melihat kerutan di dahi Faris.
Senyuman laki-laki tua itu pun mengembang penuh kemenangan. Saat itu, sesampainya Amira di dalam kelas ia langsung disambut oleh kedua sahabatnya dengan raut wajah yang tidak terbaca. Menarik kursi lalu menanyai kedua sahabatnya itu sebelum duduk, kalian berdua kenapa? Menatap Suci dan Tia bergantian. Lalu kedua sahabatnya itu saling pandang sejenak seperti mengisyaratkan sesuatu. Lo baik-baik aja kan? Amira menatap Suci kebingungan, maksudnya. Tidak langsung melanjutkan ucapannya, Suci dan Tia malah saling senggol. Apaan sih? Amira mengerutkan kening heran. Mir, soal berita semalam. Berita apa? Amira memotong ucapan Suci cepat. Hening sejenak. Amira menatap kedua sahabatnya bergantian penuh tanya. Berita soal Airin yang ngasih kejutan ke laki lo sambil bawain bunga. Suci menyenggol lengan Tia, sahabatnya yang satu ini memang suka langsung to the point. Ia juga tolah-toleh takut ada yang mendengar. Pelan-pelan, Suci mengecilkan suaranya. Berita apa? Amira masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Jadi lo bener-bener gak tahu. Lo gak nonton, ujar Suci dengan tatapan tak percaya. Gue gak ngerti lo ngomong apa, ucap Amira akhirnya. Tia menyerahkan ponselnya pada Amira, nih, lo lihat sendiri beritanya, deh. Meraih ponsel tersebut, seketika Amira langsung tertarik dan memutar video di sana dengan cepat. Menyaksikan video tersebut beberapa saat dan air muka Amira langsung berubah. Ada lagi gak lanjutan videonya? Ucapnya tanpa menatap kedua sahabatnya tersebut. Gak ada, soalnya setelah itu Faris dan Airin gak muncul lagi di sesi selanjutnya. Kata hostnya sih ada urusan mendadak. Jelas Suci dengan hati-hati. Urusan mendadak. Mereka berdua. Jadi ini maksud dari ucapan Faris semalam. Berita ini yang dimaksud olehnya. Faris menyuruh dia untuk tidak mempercayai ini. Begitu. Ah. Benar-benar menyesakkan. Amira tidak percaya akan merasakan itu seharian ini. Sebenarnya dia ingin menjalankan ucapan Faris untuk tidak mempercayai itu. Tapi seorang wanita cantik memberikan kejutan kepada suaminya dengan membawa bunga dan itu dilihat oleh banyak orang. Lalu bagaimana Amira bisa? Ya Tuhan. Dia harus bersikap biasa saja begitu. Mengabaikan seolah tidak ada apa-apa. Lalu menahan rasa tidak sukanya itu. Tolong beritahu dia bagaimana cara melakukannya. Dia bukanlah manusia yang tidak punya hati, sehingga bisa tidak merasakan rasa yang tergores ini. Amira menengadahkan kepalanya ke atas, sedari tadi ada sesuatu yang tidak tertahankan yang hampir keluar dari pelupuk matanya. Mir, Suci memandang khawatir, kita temenin ya sampai ada jemputan. Mengusap-usap bahu yang semakin merosot itu. Lalu menatap kedua sahabatnya bergantian, gak usah Ci. Kalian berdua duluan aja. Yakin lo, sambar Tia. Dan Amira pun mengangguk. Lalu, beginilah sudah lebih 1 jam ia terduduk di halte bus sekolah yang sudah sangat sepi itu. Duduk sendiri dengan sekelebat pikiran yang bergumul di kepalanya. Tadi ia sempat menghubungi Pak Tio untuk tidak menjemputnya dengan memberikan alasan yang cukup meyakinkan. Lama ia pandangi deret nomor yang tertera di ponselnya dengan tatapan nanar. Amira memang berpikir lama untuk melakukan sesuatu. Padahal terkadang hal tersebut bukanlah sesuatu yang sulit untuk dia lakukan. Ragu-ragu ia pun mulai menyentuh tanda hijau di sana dan harap-harap cemas menunggu seseorang untuk menjawab panggilannya. Tidak ada jawaban. Ia pun mulai gugup. Disentuhnya lagi tanda hijau itu. Dan, akhirnya pada dering keempat seseorang menjawab panggilannya. Halo. Hening sesaat. Mir. Amira ragu untuk mengatakannya. Amira, ada apa? Seorang yang ada di seberang mulai terdengar khawatir dengan keheningan itu. Mir. Akhirnya setelah tertahan beberapa saat, gadis itu pun menarik nafas lalu berusaha berucap, jemput. Jemput. Kamu belum pulang ke rumah. Lagi-lagi hening sesaat. Kenapa? Pak Tio gak jemput kamu? Iya. Jemput? Aku mau dijemput. Perkataan itu berakhir dengan nada sendu. Kenapa Mir? Ada apa?
Bukannya Pak Tio harusnya dari tadi sudah jemput kamu. Dia belum juga jemput. Semakin khawatir. Aku mau dijemput sama abang. Oh, kamu kangen. Terdengar Faris terkekeh namun seperti dipaksakan. Mungkin karena merasa tidak enak. Lagi-lagi keheningan terjadi di antara keduanya. Amira benar-benar menahan sesaknya. Ada banyak pertanyaan di kepalanya saat yang tidak mungkin ia utarakan melalui sambungan ini dan dia hanya ingin Faris mengiyakan permintaannya. Mir. Lalu kalimat itu pun terdengar memohon, jemput sekarang. Lalu Faris menyahut dengan nada ragu, sekarang. Iya, sekarang. Lalu setelah helaan nafas itu. Abang, nggak bisa, lagi ada kerjaan. Maaf ya. Abang telponin Pak Tio buat jemput kamu mau. Aku nggak mau dijemput sama Pak Tio. Suara Amira sudah terdengar putus asa dan tidak sabaran. Lalu terdengar helaan nafas lagi. Kenapa Amira? Kan sama aja. Ini sudah sore, kamu harus pulang. Pulang dijemput Pak Tio, oke. Abang bukannya gak mau jemput kamu. Kan, nanti malam ketemu. Kalimat itu terdengar sangat hati-hati, lebih tepatnya untuk menenangkan. Namun rupanya itu tidak berhasil membuat gadis itu tenang, Amira pun mendadak kesal. Dia rupanya tidak mendapat respon yang diharapkan. Dan, kala ia hampir terisak. Aku maunya abang yang jemput, kalau bukan abang yang datang buat jemput, aku gak mau pulang. Dan panggilan tersebut segera ia putus secara sepihak. Amira tahu dia sudah egois dan memaksa. Dan ia sendiri juga tidak menyangka akan melakukan itu. Dia sadar dengan sifat buruknya ini, gampang cemas, gusar dan juga mudah kepikiran. Terkadang walau dia berusaha untuk mengendalikan pikirannya, tapi itu selalu sulit ia lakukan. Namun itu tadi, Amira tidak tahu harus bagaimana lagi cara menghadapi perasaannya saat ini. Yang ia inginkan sekarang adalah Faris datang untuk menjemputnya saat ini juga. Di ruangan studio itu, tempat mereka melaksanakan syuting. Mendadak perasaan Faris tidak enak. Ia mengenggam ponselnya erat dengan perasaan khawatir. Lampu-lampu kilat pemotretan rupanya tidak mengalihkan perhatiannya. Jantungnya pun berdegap-degup tak menentu. Dia bukannya tidak ingin menjemput akan tetapi pekerjaannya benar-benar kepalang tanggung jika ditinggalkan. Sedikit lagi maka pekerjaannya akan selesai. Mendadak dia menjadi bingung. Faris. Suara Dion yang memanggilnya langsung menyadarkan. Lo gak apa-apa? Tanya Dion khawatir. Raut wajah cemas itu pun menyahut, Amira minta jemput. Sekarang. Dion mengintip raut wajah Faris penuh tanya. Dan, Faris pun mengangguk. Gue pergi ya, jemput dia dulu. Dion mencoba mencegah, tapi ini shoot yang terakhir. Amira gak mau pulang kalau bukan gue yang jemput. Ucapnya lalu mulai melangkah meninggalkan studio. Dion pun mengikuti langkah Faris, ini bentar lagi juga selesai, Sopir yang biasa nganterin Amira. Kan gue udah bilang, Amira gak mau pulang kalau bukan gue yang jemput. Ujarnya sembari masih mencoba menghubungi Amira kembali. Ini bukan gara-gara masalah semalam, kan? Dion menduga. Faris menghentikan langkah sejenak, ia memejamkan mata. Faris tidak terlalu yakin, namun sepertinya benar, ia tidak perlu mencari tahu lagi. Salah satu permasalahannya pasti itu. Padahal semalam ia sudah meminta Amira untuk tidak gampang percaya, tapi mau bagaimana lagi mengingat sikap Amira selama ini yang gampang sekali terbawa perasaan Faris jadi tidak tenang. Mau kemana lo? Seorang kru freelance yang bertugas sebagai fotografer itu pun mendekat. Gue ada urusan, sahut Faris cepat. Lalu sang fotografer yang sudah kelihatan lelah itu pun kembali berucap, lo itu brand ambasadornya. Aduh, jangan bikin ulah deh. Yon. Faris menatap Dion dengan sorot mata minta tolong. Lalu Dion menoleh bingung, apaan? Rupanya sang sahabat tidak mengerti. Dan, sampai akhirnya bos produksi ikut menghampiri, cepetan bentar lagi pengambilan gambar yang terakhir nih, ganti kostum gih.
Ujar laki-laki berusia matang itu. Faris benar-benar bingung. Di satu sisi dia merasa cemas, di sisi lain pekerjaannya ini tidak mungkin ia tinggalkan. Sesaat orang-orang lengah, ia pun mulai melangkah menuju pintu keluar. Kembali ia menghubungi nomor Amira, nyambung tapi tidak diangkat. Ia pun dengan cepat buru-buru keluar dari gedung itu. Riz, Dion berusaha mengejar. Sorry, gue harus pergi. Faris terus melangkah cepat sedikit berlari, sementara Dion mengikuti di belakang. Hingga akhirnya beberapa saat kemudian mereka pun sampai di tempat mobil yang terparkir. Dion berhasil menahan sisi mobil Faris yang terbuka. Riz, sang manajer sudah terlihat frustasi. Karena ia yakin dia akan dapat masalah setelah ini. Faris menatap Dion dengan rasa bersalah. Sorry, Dion. Lalu menutup pintu dan bergegas menghidupkan mesin mobil kemudian pergi secepat mungkin. Akhirnya, Faris pun melaju membelah ibu kota di keramai jalanan dan itu tepat di saat jam pulang kerja. Macet, sesak, berisik dan berhimpitan. Lalu di antara keadaan terjebak macet itu dia kembali mencoba untuk menghubungi sang istri berkali-kali. Lagi-lagi tersambung tapi tidak dijawab. Pesan yang ia kirim pun tidak dibalas. Faris benar-benar was-was. Amira kalau lagi ngambek bisa separah apa, sih? Sial. Kesal. Dia benar-benar terkurung, jalanan macet total. Ia lirik jam di tangannya, pukul 5 sore dan langit pun sudah berubah. Kapan kemacetan ini berakhir? Ya, Tuhan. Ia benar-benar cemas saat ini. Amira menatap layar ponselnya, mengusapnya pelan dengan jari jempol. Ia menggigit bibirnya kuat-kuat. Setelah memaksa Faris untuk menjemputnya tadi tiba-tiba ia merasa tidak enak. Dia benar-benar bingung dengan dirinya sendiri. Perasaannya sangat cepat berubah. Tadi sangat ingin Faris datang untuk menjemput, namun sekarang tiba-tiba ia merasa tidak enak. Terbesit untuk mengurungkannya dan berniat menelepon Faris kembali. Memberitahu laki-laki itu agar tidak usah datang. Apalagi dia tahu bahwa Faris saat ini sedang bekerja. Apa dia langsung memesan taksi online saja? Dasar dia benar-benar seorang yang perasa. Tapi, Amira sontak menoleh pada sumber suara itu. Sosok jangkung nan populer di seluruh angkatan bahkan hampir di setiap sekolah yang ada di kota itu pun menatapnya dalam, lalu kemudian melempar senyum tipis kepadanya. Tubuhnya berkeringat dengan rambut yang terlihat sangat basah. Dari pakaian yang ia pakai terlihat kalau ia baru saja selesai olahraga basket. Belum pulang? Tanyanya kaku. Amira tersenyum tipis dan mengangguk. Lalu Riko mendekat. Gue temenin ya. Anggukan dari gadis itu pun membuat ia mendudukkan diri bersebelahan. Amira dapat mendengar hembusan nafas dari orang di sampingnya itu. Ia yang tertunduk mengangkat kepala dan melirik sejenak. Dilihatnya laki-laki itu sesekali tersenyum lalu kemudian berpaling lagi sembari menaruh tangan di kedua lututnya. Udah lama, dan ucapan itu mampu membuat Amira menatap Riko kembali. Gue kangen. Lalu Riko menoleh, bersitatap dengan mata bening yang juga sedang menyorotnya itu. Riko. Amira mencoba membaca raut wajah laki-laki yang ia anggap sahabat itu. Mendengar Amira menyebut namanya Riko tersenyum, lalu kembali beralih pandang dan menunduk seperti tersimpan emosi di sana. Kemudian terlihat lagi laki-laki itu menengadah ke langit. Gelisah, Amira dapat melihat Riko gelisah. Lalu menoleh ke Amira sejenak hingga akhirnya beralih pandang lagi seolah tidak bisa menatap gadis itu lebih lama. Lo mau gue antar pulang? Tanyanya ragu. Amira sontak menoleh mendengar penawaran Riko, yang mana penawaran itu membuat ia tiba-tiba merasa tidak enak. Dia ingin menolak, bukan, akan tetapi dia terpaksa harus menolaknya, karena bagaimanapun itu tidak mungkin. Tidak mungkin ia membiarkan Riko mengantarnya pulang sementara itu nantinya pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan dari laki-laki itu. Dan, lagi pula sekarang ia sedang menunggu Faris untuk menjemputnya. Yang ia harapkan sedari tadi adalah Faris segera datang. Amira celingak-celinguk mengharapkan kehadiran itu, tapi,
Kenapa sampai sekarang laki-laki yang berstatus suaminya itu belum juga sampai? Was-was Amira menatap Riko kembali. Rick gue. Mira. Dan, suara lirih Amira langsung diputus tiba-tiba oleh laki-laki yang terlihat sangat putus asa itu. Lalu setelah helaan itu, Riko kembali berucap, gue kangen kita kayak dulu. Hembusan nafas di kalimat terputus itu menandakan bahwa ia sedang menahan sesak.